This is what happened in our last day. Dan itu kerjanya saat musim panas. Dan tahu nggak sih musim panas di Australia itu panasnya amit-amit panas banget, bisa sampai 40 derajat Celcius. Dan saya tuh merasa menjadi seorang buruh. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están amigos? Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Balik lagi ke Evis Colombian Story bersama Evi di sini, seorang anak Indonesia yang saat ini lagi tinggal di Kolombia. Buat yang sudah sering mampir ke sini, terima kasih banyak sudah datang lagi ke sini. Dan buat kalian yang baru datang, semoga betah ya. Nah, di YouTube channel ini tuh biasanya saya menceritakan tentang kehidupan saya sehari-hari di Kolombia dan juga ya berupa cerita-cerita perintilan semasa hidup ini. Dan video kali ini adalah sebuah kolaborasi dengan teman-teman Vloggers United. Kami bakal ngebahas tentang musim panas di negara tempat kami tinggal saat ini. Kebetulan saya tinggalnya di Kolombia ya. Di sini tuh dibilang ada atau enggak musim panas tuh agak sulit ya, karena di sini sama seperti Indonesia, karena hanya ada 2 musim. Beda ya kalau teman-teman Vloggers United yang lain kan ada yang tinggal di dataran Amerika Utara dan juga Eropa. Jadi di sana ada 4 musim tuh. Jadi kerasa banget bedanya pergantian dari satu musim ke musim yang lain. Tapi jangan khawatir, saya tetap punya cerita tentang musim panas, tapi bukan di Kolombia saat ini, tapi lebih tepatnya di Australia. Sebelumnya, saya sudah menceritakan pengalaman saya bertani di India sebagai seorang volunteer. Nah, cerita kali ini tentang saya bekerja di Australia menjadi masih di bidang pertanian, dan itu kerjanya saat musim panas. Dan tahu nggak sih musim panas di Australia itu panasnya amit-amit panas banget, bisa sampai 40 derajat Celcius. Dan saya tuh merasa menjadi seorang buruh di Kolombia, terus menyebutnya di Australia itu. Nah, penasaran gak sih ceritanya seperti apa? Makanya tonton terus video ini sampai selesai. Saya ke Australia tahun 2014 dan tujuan utama saya memang untuk bekerja. Saya datang ke sana menggunakan visa work and holiday. Dengan visa jenis ini, saya diperbolehkan untuk bekerja selama 1 tahun penuh dan bisa sekolah juga, kursus singkat lah selama 3 bulan. Terus juga saya bisa apalagi ya, bisa jalan-jalan. Pokoknya itu satu visa paket komplit lah ya, semuanya bisa dicakup. Nah, Nah, kalau mau tahu lebih jelas tentang work and holiday visa, kalian bisa datengin blog saya aja ya. Nanti linknya ada di sini, ada di description box. Nah, kalian bisa langsung klik di situ, nah bisa baca-baca tuh, biar tahu lebih banyak tentang visa yang satu ini. Karena saya memang dari awalnya pengen bekerja, ingin mendapatkan uang, jadi visa ini tuh berubah namanya dari awalnya work and holiday visa jadi working hard visa. Ya, selama setahun itu saya tuh terus-terusan bekerja dan hampir sebagian besar pekerjaan saya lakoni di Australia berhubungan dengan pertanian. Kenapa di pertanian? Karena di sana sektor pertanian tuh cukup besar ya dari segi pemasukannya untuk negara gitu. Nah, momen-momen terbaik untuk menjadi pekerja di bidang pertanian di Australia itu adalah saat musim panas. Jadi saya sampai di Australia itu bulan bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, bulan Oktober itu sebenarnya masih akhir musim semi kalau nggak salah ya. Musim semi, iya akhir musim semi gitu. Dan mulai bulan November barulah musim panas tuh baru mulai gitu. Pekerjaan pertama saya di bidang pertanian di Australia itu waktu itu metik cherry. Saya pergi ke kota yang namanya Kota Young dan mereka menyebutnya sebagai the cherry capital of Australia. Dan iya di situ banyak sekali yang namanya perkebunan cherry. Nah, saat itu karena saya belum punya pengalaman sama sekali, saya ditawarkan oleh seorang bapak untuk bekerja di tempat dia untuk memetik cherry. Jadi sistem pembayarannya tuh beda-beda ya kalau tergantung sama komoditasnya. Nah, kalau yang cherry ini saya dibayar tuh berdasarkan satu wadah, satu ember gitu ya yang berisi cherry. Nah, biasanya tuh
kalau satu cherry itu satu wadah itu beratnya sekitar 10 sampai 12 kilo. Nah, saat itu saya dibayar sekitar $12 untuk satu satu apa namanya? Satu wadah itu kan. Dalam satu hari kalau saya bekerja full selama 8 sampai 9 jam, itu saya bisa mendapatkan ya sekitar 7 7 lah ya. 7 7 ember itu, dan berarti kan kalau dihitung-hitung penghasilan saya itu nggak nyampe $100. Kalau dikonversi ke rupiah tuh gede ya, tapi kalau untuk ukuran Australia itu jauh di bawah UMR. Sementara kan di sana UMR-nya saat itu adalah sekitar 15 atau $17 per jam. Sementara kalau saya kerjanya 9 jam cuma dapet di bawah $100, berarti cuma sekitar $10 kan per jam. Nah, itu jauh di bawah UMR. Oh ya, kan ini namanya kerjanya kontrak ya. Artinya saya mendapatkan upah berdasarkan performance saya. Karena saya metiknya lambat, ya udah jadinya saya dapatnya sedikit. Kalau orang yang metiknya cepat, dia tuh akan dapat lebih banyak daripada saya. Jadi kalau mau iri itu agak sulit ya, karena ya kemampuannya memang segitu, jadinya dapatnya sedikit. Kalau sekarang nih teman-teman perhatiin di video-video panen yang ada di YouTube tuh kayaknya petik cherry tuh sangat menyenangkan gitu ya. Tapi nyatanya mohon maaf, waktu itu tuh sangat-sangat menyedihkan buat saya ya. Karena apa? Karena saat musim panas itu kan matahari terbitnya cepat dan panasnya tuh sangat cepat gitu. Kebetulan saya agak di pedalaman yang Australia gitu, dan itu agak-agak gersang, jadinya panas banget. Jam 8 pagi itu matahari sudah terasa banget panasnya. Menjelang jam 11 sampai jam 2 siang itu yang masa-masa terberat. Itu kayak matahari tuh sangat-sangat dekat ke kulit gitu ya. Dan itu bener-bener deh yang parah banget kalau nggak pakai sunscreen, itu kulit udah bener-bener ngelotok kayak gitu. Metik cherry itu kan harus ada tekniknya ya. Kalau teman-teman biasanya melihat video yang panen-panen cherry itu kan biasanya ngambilnya pelan-pelan gitu ya. Nah, kalau ngambil pelan kayak gitu, bener-bener saya tuh nggak bakalan dapat apa-apa. Jadi saya tuh harus metiknya tuh cepet gitu. Metiknya tuh kayak gini, tek 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 gitu. Saya tuh harus metik dari pangkal si buah cerinya itu, dan diusahakan agar tangkainya tidak terpisah dari buahnya. Karena apa? Kalau tangkainya itu terpisah, si buah itu akan cepat busuk. Nah, setelah itu saat metik itu harus diusahakan agar ember penampungnya itu nggak berada jauh daripada si buah cerinya kan. Karena saya kan metiknya gini nih, terus di sini ada bucketnya gitu kan. Jadi buahnya itu langsung jatuh ke bucketnya. Nah, kalau itu jaraknya terlalu jauh, nanti si cerinya itu bakalan bonyok gitu ya, karena menyentuh cherry yang lain gitu. Jadi itu sangat dilarang. Karena apa? Karena mereka tuh biasanya menyimpan si cherry ini sampai bulan Februari, karena mau diekspor ke negara-negara yang merayakan Imlek gitu. Karena menurut kepercayaan orang-orang Tionghoa, jika kita mengirimkan cherry untuk perayaan Imlek itu artinya sangat besar gitu. Setelah cherry, saya panen apa lagi ya waktu itu? Oh, panen jeruk. Nah, ini panen jeruk juga masih pakai kontrak. Nah, jadi kalau panen jeruk ini saya harus memenuhi satu kontainer gitu yang beratnya bisa sampai 300 kg. Nah, untuk memenuhi satu kontainer itu saya dibayar $30, dan untuk satu hari ya cuma bisa ngisi 3 atau 4 lah gitu ya. Masih tetap kecil sih dapatnya, tapi ya saat itu tuh lumayan banget karena saya baru awal-awal banget kan, dan waktu datang ke Australia saya nggak punya duit banyak, jadi kerja apapun tuh dilakonin biar bisa bertahan hidup lah intinya. Selain jeruk apalagi ya selama musim panas tuh saya kerjanya, saya kerja di kebun bawang. Jadi saya tuh harus motongin akar dari bawang bombay dan juga tangkainya gitu kan ya. Saya kira itu pekerjaan yang sangat mudah gitu kan ya. Ternyata dengan bayarannya itu untuk memenuhi satu kontainer yang namanya satu kontainer bawang yang beratnya 200 kilo itu dikasih bayaran berapa ya? $25 deh. Tapi dalam sehari saya cuma bisa ngisi 2 dong. Dan itu tuh parah banget. Itu pekerjaan paling parah yang pernah saya kerjakan. Selain karena bayarannya kecil, lokasi pekerjaannya itu sangat-sangat tidak enak gitu. Kalau di kebun cherry atau di kebun jeruk, kalau panas saya masih bisa berteduh di bawah pohon.
atau bisa kalau kehausan bisa makan jeruk gitu kan, atau makan cherry. Karena kalau saat panen itu bebas mau makan sebanyak-banyaknya semampu kami gitu kan ya. Tapi kalau bawang, duh enggak deh, itu ladang ya. Ladangnya tuh kosong, nggak ada daun, nggak ada daun, nggak ada pohonan sama sekali. Jadi kalau kena sengatan matahari ya udah langsung aja gitu ke kepala kita. Nah kalau aus juga kan nggak bisa makan bawang ya, bau ujung-ujungnya kan. Malah tambah seret gitu kayaknya tenggorokan. Dan nah bukan cuma itu aja ternyata yang bikin pekerjaan ini tuh yang sangat-sangat banget. Tapi ada juga pekerjaan karena juga saya sempet nggak dibayar sama si apa namanya kontraktornya. Padahal tuh mereka cuma harus bayar saya $50, mereka tuh tahan, no, mereka harus bayar saya $100 untuk kerja 2 hari, tapi mereka menahan uang itu tuh sampai seminggu atau 2 minggu gitu loh. Terus yang gila aja dong, $100 tuh seenggaknya untuk di Australia bisa untuk makan selama 2 minggu kan. Tapi habis itu kebetulan saya pekerjaannya lumayan sih, lumayan bagus gitu. Ada pekerjaan lain di pabrik beras yang itu gajinya lumayan banget, sekitar $27 per jam. Jadi satu hari tuh saya bisa dapat $200. Kalau kerjanya 8 jam sehari, kalau kerjanya 9 jam sehari, jam ke-9 itu bayarannya 37, hampir $40-an gitu loh. Today, well, for the last 2 days, that's all I've been doing. Is getting rid of all this shit rice. Over here, we have the little gem, Malaysian gem, Effie. Say hello, Effie. She's also my roommate, quite tasty, I know. Over here we have Thomas. Working so hard, guarding the bobcat. How's it going, Tom? Not too bad. How's John? Yeah. Victor. Nah, tapi itu cuma 3 bulan dan saat itulah saya baru bisa mengumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya untuk ukuran saat itu ya. Nah, sehabis pabrik beras itu saya pindah. Nah, semua yang saya kerjakan sebelumnya itu kan ada di negara bagian New South Wales. Nah, kemudian saya pindah ke Queensland. Di Queensland saya bekerja di kebun ubi. Jadi kalau pagi-pagi saya kerjanya tuh panen ubi dan kalau siang saya kerjanya packing ubi gitu. Nah, gajinya lumayan waktu itu sekitar $21 per jam. Dan enaknya lagi kalau kerja di Australia itu ya, selain upahnya lumayan bagus, juga kita dapat uang pensiun. Mereka sebutnya superannuation yang besarannya tuh 9% dari gaji yang kita terima. Jadi tuh lumayan banget. Nah, maka dari itu kenapa saya mau bekerja di sektor pertanian di Australia tuh ya karena emang duitnya bagus dan juga keselamatannya tuh terjaga asalkan kerja di tempat yang benar ya. Kayak saya kerja di pabrik beras dan kerja di kebun ubi itu cukup bagus lah, mereka kredibel. Jadi saya dapat tuh lumayan lah ya uangnya. Jadi walaupun saya bekerja cuma total di tempat itu sekitar 8 bulan, tapi apa yang saya dapat itu lumayan lah, berasa jadi sultan karena saya bisa mengumpulkan uang yang cukup, bahkan saya bisa membayarkan kedua orang tua saya untuk pergi umroh. Emang agak sombong sih ini omongannya. Kalau mau tahu tentang kesombongan saya yang lain, bagaimana saya memfoya-foyakan uang itu, ada di blog juga, linknya ada di description box. Pasti banyak yang bertanya dong, kenapa sih Vi lu udah jadi wartawan di Indonesia mau jadi petani di luar negeri? Mau nggak lo setelah ini mau jadi petani di Indonesia? Jawabannya no. Kenapa? Karena di Australia itu ya, khususnya di Australia karena saya dibayar, karena di Australia itu semuanya serba terjamin. Keselamatan kerjanya terjamin, upahnya sudah dijamin. Kalau ada macam-macam kita bisa lapor ke ombudsman atau ke pemerintah, ke Fair Works. Jadi kalau si pemberi kerja ini nggak berani macam-macam ke kita. Jadi ada semua fasilitas keamanannya tuh terjaga banget. Jadi kita sebagai pekerja terlindungi dan kita bisa bekerja dengan sungguh nyaman gitu kan ya. Nah sementara kalau di Indonesia kan kayaknya tidak seperti itu ya. Jadi makanya saya nggak mau bekerja di sektor pertanian di Indonesia. Ini memang sangat seru sih pengalamannya tuh di Australia. Bisa tinggal di sana, bisa kerja di sana, bisa bergaul sama orang sana, bisa ketemu sama banyak orang gitu kan ya. Tapi dari semua kenikmatan itu ada juga pastinya dong, ada yang namanya tidak enaknya kerja di sektor pertanian di Australia.
Tapi saya nggak mau cerita sekarang. Kalau kalian tertarik dengan video tersebut dan nggak mau ketinggalan, tolong klik link subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sekian dulu cerita musim panas saya di luar negeri. Nah, kalau teman-teman penasaran tentang kisah musim panas di negara lain, jangan lupa untuk cek description box. Di situ ada link ke channel teman-teman Vloggers United yang lain. Jangan sampai lupa ya, sok mampir.